Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Jayadiarta, saya dari kelompok Pasar Uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Purnomo dari kelas D Ekonomi Syariah semester 4 NIM G74218083 dan saya dari kelompok 3 yakni kelompok Pasar Uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah dan instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Aditya Putra, NIM G74218077 dari kelompok 4. Pada materi pasar uang syariah kali ini, saya akan membahas bab mengenai dasar hukum, akad yang digunakan, dan juga studi kasus. Pengertian dari pasar uang atau money market adalah suatu mekanisme untuk mempertahankan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena adanya dua pihak. Yang pihak pertama adalah pihak kekurangan dana dan yang kedua adalah pihak kelebihan dana. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan dana memperoleh dana dari yang unit kelebihan dana, sedangkan yang unit yang kelebihan dana akan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Pengertian pasar uang syariah sama seperti pasar uang konven, hanya saja yang syariah adalah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pasar uang juga dapat diartikan sebagai pasar di mana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan. Pasar uang adalah transaksi meminjam atau jual beli dengan menggunakan surat berharga yang lazim diperdagangkan dengan jangka waktu transaksi kurang dari 1 tahun, baik atas dasar valuta domestik maupun valuta asing. Pasar uang menyediakan pembelanjaan jangka pendek yang dilakukan atas dasar pinjaman. Pasar uang juga diartikan sebagai pasar yang mempertemukan pihak yang kekurangan dana dan juga pihak yang kelebihan dana, sehingga keduanya saling menguntungkan. Baik, untuk bab selanjutnya adalah bab dasar hukum. Setiap manusia dalam melaksanakan kegiatannya, terutama dalam kegiatan muamalah sendiri, haruslah memiliki landasan hukum. Nah, landasan hukum di Indonesia sendiri tentu dikeluarkan oleh pihak dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia, di mana MUI ini membuat landasan hukum yang tentunya sesuai dengan Al-Quran, hadis maupun kaidah-kaidah fikih para fuqaha zaman dahulu. Untuk pasar uang syariah sendiri terdapat aturan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 37 dan juga nomor 28. Nah, mengenai Fatwa DSN MUI nomor 37 sendiri, ini membahas tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam mengeluarkan fatwanya ini, DSN MUI mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Yang kedua, bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank. Yang ketiga, bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu adanya penetapan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Nah, mengenai isi dari fatwa DSN nomor 37 sendiri, ada dua poin utama, yaitu ketentuan umum dan juga ketentuan khusus. Untuk ketentuan umum sendiri terdapat 4 poin. Yang pertama, pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua, pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat,
Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam 3 butir di atas adalah: 1. Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. 2. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Yang kedua, ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang pertama adalah akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah mudharabah, musyarakah, qard, wadi'ah, dan juga al-syaraf. Yang kedua, pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir pertama menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali saja. Untuk Fatwa DSN MUI nomor 28 ini membahas mengenai al-syaraf. Al-syaraf sendiri adalah transaksi yang dilakukan di pasar uang syariah yang memerlukan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Nah, isi dari Fatwa DSN nomor 28 sendiri adalah bahwasanya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Yang keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai. Sedangkan mengenai ketentuan hukum atas jenis-jenis transaksi valuta asing itu dijelaskan sebagai berikut. Jadi dalam pasar valuta asing sendiri terdapat 4 jenis transaksi, yaitu spot, forward, swap, dan option. Untuk transaksi spot sendiri adalah transaksi di mana pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahannya dilakukan pada saat itu juga. Namun penyelesaiannya paling lambat biasanya dilakukan dalam jangka waktu 2 hari. Nah, menurut DSN MUI, hukumnya adalah boleh, karena transaksi 2 hari ini dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari karena memang merupakan transaksi internasional. Dan transaksi ini juga dianggap tunai karena dilakukan pada saat itu juga. Untuk transaksi kedua yaitu transaksi forward. Transaksi pembelian dari dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat itu dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Nah, ini jelas hukumnya adalah haram. Kenapa bisa haram? Karena harga yang digunakan pada saat terjadinya kontrak di awal itu bisa jadi berbeda dengan harga yang saat jatuh tempo. Jadi itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Itu. Yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap ini kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Contohnya seperti ini. Ada suatu dealer yang melakukan pembelian sejumlah valuta asing dengan menggunakan transaksi spot. Nah, dealer ini kemudian menjual kembali falasnya dengan jumlah yang sama kepada perusahaan lain, katakan, dengan menggunakan transaksi forward. Nah, ini hukumnya haram karena jelas akan mengandung adanya unsur spekulasi bagi yang dijual forward ini. Kemudian transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas jumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Ini jelas hukumnya haram karena memang mengandung unsur. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab ketiga, yakni tujuan dari pasar uang, yang pada umumnya menjadi alternatif untuk mengatasi masalah likuiditas dari sebuah lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan yang secara tidak langsung akan menjadi sistem pengendali moneter bagi penguasanya dalam pelaksanaan sistem operasi pasar terbuka.
Dan sistem operasi pasar terbuka ini dapat untuk memunculkan surat SBI dari Bank BI untuk yang konvensional dan SBIS untuk yang syariah. Tujuan secara umum ada dua. Sebenarnya tujuan secara umumnya ada dua, yakni yang pertama yang saya sebutkan tadi, pengendali likuiditas. Nah, likuiditas ini misalkan ada lembaga A dan lembaga B. Lembaga A ini kekurangan likuiditas dan lembaga B ini lembaga yang kelebihan likuiditas. Seperti di A, ini kan misalkan sebuah bank, ada nasabah yang menabung, tapi kan uangnya itu diinvestasikan oleh bank. Lah, kemudian ada nasabah yang ingin mengambil uang tersebut. Jadi otomatis bank harus mengembalikan uangnya padahal masih diinvestasikan. Lah, itu gunanya likuiditas, dana cadangan dari banknya itu sendiri. Jika mereka kekurangan, dia akan mencari pasar uang dan mencari lembaga yang kelebihan likuiditas seperti ini tadi. Dan ini yang kekurangan ini akan menimbulkan surat utang, akan membuat surat utang yang akan surat berharga yang akan dibeli oleh yang kelebihan likuiditas ini dengan tujuan investasi oleh yang kelebihan likuiditas. Jadi yang kelebihan likuiditas ini menyerahkan uangnya ke yang kekurangan untuk membantu yang tadi dengan mendapatkan surat berharga dengan jangka waktu tertentu. Yang akan diambil juga mendapat keuntungan dari akad yang sudah dilakukan kalau di syariah. Kemudian yang kedua, informasi. Pasar uang ini juga bisa menjadi sumber informasi, terutama bagi sebuah lembaga yang ingin mengetahui lembaga lain kemajuannya seperti apa, kemundurannya seperti apa, terus likuiditasnya seperti apa. Nah, informasi tersebut bisa kita dapat di pasar uang. Entah itu lembaga yang di dalam negeri atau di luar negeri, pokoknya yang ikut dalam pasar uang, informasinya bisa kita dapatkan lewat situ. Itu juga menguntungkan buat kita sendiri, untuk perusahaan yang kita ikuti maksud saya. Kemudian ada tujuan lagi, tapi ini tujuan dari lembaga A yang saya sebutkan tadi, lembaga yang membutuhkan dana. Di antara lain, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu pendek, seperti halnya membayar hutang yang akan jatuh tempo. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang kekurangan seperti tadi. Yang ketiga, untuk memenuhi modal kerja, pembiayaan keperluan kerja untuk modal awal. Dan yang keempat, sedang mengalami kalah clearing ataupun kalah investasi, sama aja. Kayak misalkan lembaga-lembaga yang seperti itu. Dan untuk lembaga B, tujuannya untuk memperoleh bunga dengan tingkat suku bunga tertentu pada yang konvensional dan pada yang syariah juga memperoleh keuntungan tetapi sesuai akad. Kemudian yang kedua, pihak B ingin membantu saja yang mengalami kesulitan tanpa mengharap imbalan. Kemudian yang ketiga, spekulasi. Nah, tapi spekulasi ini ada sebuah kejanggalan. Karena di syariah tidak boleh dilakukan, hanya boleh dilakukan di bank konvensional. Karena di syariah mengharamkan apa yang belum jelas hasilnya. Kalau spekulasi kan kita berharap besok dapatnya banyak, apa sedikit kan kita belum tahu, tapi kita kan harapnya banyak. Nah, itu belum jelas, jadi dilarang dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang instrumen dari pasar uang syariah, yang dimana dalam operasi moneter syariah, yakni OMS, dikendalikan oleh akan dapat mengendalikan pasar uang terbuka syariah juga, yang dimana instrumennya salah satunya yang pertama yakni SBIS. SBIS yaitu kepanjangan dari Surat Bank Indonesia Syariah. Surat Bank Indonesia Syariah ini dibuat dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam jangka waktu pendek, juga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Fitur dan mekanismenya, yang pertama dia dilakukan dengan akad jualah. Yang kedua, SBIS diterbitkan melalui lelang, yakni pihak yang dapat mengikutinya yaitu BUS dan UUS.
bank umum syariah, dan unit usaha syariah, juga pialang-pialang yang di bawah keduanya tersebut, dengan persyaratan memenuhi financing to deposit ratio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. SBIS memiliki karakteristik yang pertama, satuan unit sebesar 1 juta rupiah, berjangka waktu paling kurang 1 tahun, kurang dari 1 tahun, dan paling lama 12 bulan. Kemudian diterbitkan tanpa warkat, dapat diagunkan ke Bank Indonesia, dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang hanya dapat diperdagangkan di pasar uang primer syariah itu sendiri. Selanjutnya, Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas wewenang yang diterbitkan pada saat jatuh waktu SBIS temponya habis. Dalam rangka penyelesaian transaksi, SBIS Bank Indonesia berwenang untuk yang pertama, mendebit rekening giro atas pembelian SBIS oleh BUS, UUS atau pialang-pialang yang lainnya. Kemudian mendebit rekening surat berharga dan rekening giro atas repo SBIS yang termasuk. Untuk reponya nanti akan dijelaskan di bawah. Selanjutnya, kemudian yang terakhir mekanismenya yakni sertifikat wadiah Bank Indonesia yang telah diterbitkan sebelum peraturan Bank Indonesia diberlakukan tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia sampai sertifikat wadiah Bank Indonesia Syariah Bank Indonesia tersebut jatuh tempo waktunya. Nah, kali ini transaksinya yakni Repurchase Agreement Repo SBIS. Transaksi Repurchase Agreement SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS. Jadi kayak misalkan agunan yang diterbitkan oleh BUS UUS kepada Bank Indonesia. Kolateral atau agunan adalah aset atau surat berharga yang digunakan sebagai jaminan oleh pihak peminjam kreditur pada perusahaan pemberian pinjaman, yakni debitur. Repo SBIS memiliki karakteristik yang tersendiri. Yang pertama, hanya dapat diajukan ke Bank Indonesia, kemudian menggunakan akad kor yang diikuti rohen. Kemudian berjangka waktu 1 hari kerja dan diberikan paling banyak sebesar nilai SBIS yang diagunkan. Dibuka mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17, jadi hanya 1 jam. Kemudian persyaratan repo SBIS. Yang pertama, BUS atau UUS wajib memiliki argumen berupa SBIS dengan sisa jangka waktu paling singkat 2 hari kerja pada saat repo SBIS jatuh tempo. Kemudian yang kedua, BUS atau UUS tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi larangan mengajukan repo SBIS. Yang terakhir, mekanisme repo SBIS, BUS atau UUS mengajukan permohonan repo SBIS melalui BISSS sesuai window time yang ditetapkan, sesuai waktu yang ditetapkan tadi 16-17. BUS atau UUS yang telah menandatangani perjanjian pengagunan SBIS dalam rangka repo SBIS dapat mengajukan repo ke Bank Indonesia. Kemudian yang nomor 3 yakni surat berharga syariah negara atau SBSN. Surat berharga syariah negara yang juga disebutkan SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang syariah. Jadi negara juga ikut berpartisipasi untuk mengeluarkan surat berharganya itu dengan adanya SBSN tadi. Yang keempat yakni Repurchase Agreement atau Repo SBSN. Reponya SBSN. Repo SBSN adalah transaksi
penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka Standing Facility Syariah. Repo SBSN memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan akad albat, yakni jual beli yang disertai dengan akad janji oleh bank kepada Bank Indonesia dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang telah disepakati. Umumnya nggak bisa lama-lama, pokoknya seperti pasar uang pada umumnya. Kemudian yang kedua, berjangka waktu paling lama 14 hari kalender. Terhadap penggunaan repo SBSN dikenakan biaya repo SBSN dengan rate sebesar BI rate plus margin 50 dari BI rate tersebut. Kemudian fitur dan mekanisme. Fitur dan mekanismenya yang pertama, pihak dapat mengajukan repo SBSN kepada Bank Indonesia adalah bank BUS atau UUS untuk kepentingan diri sendiri apabila bank tersebut tidak dapat mengenai masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS. Kemudian juga ketika bank telah menandatangani janji untuk membeli kembali SBSN dalam rangka repo SBSN dan menyampaikan dokumen pendukung yang disyaratkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan SBSN yang dapat direpokan yakni merupakan jenis dan seri yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saja yang dapat direpokan. Kemudian tercatat dalam rekening perdagangan BISSS. Kemudian yang terakhir memiliki sisa jangka waktu paling singkat yakni 10 hari kerja yang dapat dihitung 1 hari setelah repo SBSN jatuh tempo. Resiko investasi di pasar uang adalah untuk mencari keamanan likuiditas di samping peluang untuk mendapatkan pendapatan atau bunga atau dari bagi hasil. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan di pasar uang itu merupakan dana jangka pendek dan biasanya digunakan untuk membayar pajak, gaji, atau dividen atau sebagainya. Dengan alasan ini maka investor pasar uang sangat sensitif terhadap risiko. Adapun jenis-jenis risiko investasi di pasar uang yang mungkin dihadapi oleh para investor, yang pertama adalah risiko pasar. Itu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga bagi hasil yang mengakibatkan para investor itu para investor mengalami kapitalis atau tidak mendapatkan pendapatan. Yang kedua adalah risiko reinvestment, yaitu investor terpaksa menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga atau kredit atau bagi hasil hasil pembiayaan surat berharga ke investasi lain yang berpendapatan rendah. Nah, dikarenakan ada turunnya rasio bunga atau bagi hasil bank. Yang ketiga adalah risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat peminjam atau debitur atau yang meminjam dana sementara ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Yang ketiga adalah risiko inflasi, yaitu adanya kenaikan harga-harga barang atau jasa yang akan menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi pendapatan yang diterima. Yang kelima adalah risiko valuta, yaitu adanya perubahan terhadap kurs mata uang asing apabila mengalami perubahan yang merugikan. Yang keempat adalah risiko politik, berkaitan dengan perubahan peraturan yang mengakibatkan turunnya pendapatan suatu investasi akan menjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Atau juga bisa karena pergantian suatu kepala daerah, suatu presiden, suatu gubernur Bank Indonesia yang dianggap kurang melindungi hak-hak para investor. Yang ketujuh adalah risiko likuiditas, apabila instrumen yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pada dasarnya pasar uang dan pasar modal sedikit memiliki kesamaan dalam fungsi yang dipakai sebagai sarana mobilisasi dana bagi para investor yang diperuntukkan untuk para pihak yang membutuhkan asupan dana. Tapi pasar uang dan pasar modal itu ada sedikit perbedaannya. Yang pertama adalah instrumen. Pasar uang menyediakan sarana peminjaman dan pengalokasian dalam
kurun waktu yang pendek. Biasanya tidak lebih dari 1 tahun, termasuk pasar likuiditas primer. Namun beda dengan pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang diperjualbelikan surat berharga jangka panjang sesuai keinginan pemilik di pasar modal. Dananya bersifat permanen ataupun juga semi permanen. Kedua, ada pasar tempat dilakukannya transaksi pasar uang dan pasar modal itu sendiri. Jika di pasar modal kan kita tahu ada seperti bursa efek, bursa efek. Sedangkan pasar uang tidak memiliki pasar yang pasti. Bisa dibilang transaksi pasar uang dilakukan secara abstrak, tidak terikat waktu dan tidak terikat tempat. Secara para dealer bekerja di dealing room bank itu sendiri dan bertransaksi dengan berbagai macam komunikasi canggih seperti RMDS, broker, voicemail, telex, dan fixed mail. Ketiga, ada letak struktur organisasi yang ada. Kalau di pasar modal adalah pasar yang terorganisasi dengan baik, karena di samping memiliki tempat secara khusus, pengawasan juga diawasi langsung oleh otoritas pasar modal BPPM LK. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang kondisional dan tidak terorganisasi dengan baik. Dan yang terakhir, terletak pada tujuan dari penjual yang mengeluarkan surat berharga itu sendiri, di mana tujuan dari pasar uang yang ini digunakan untuk kebutuhan modal jangka pendek seperti halnya modal kerja. Sebaliknya, pasar modal digunakan untuk kepentingan investasi jangka panjang ataupun ekspansi sebuah perusahaan. Dan jika para investor membeli surat berharga di pasar uang, maka tujuannya hanyalah semata-mata karena keuntungan saja. Berbeda dengan para investor yang melakukannya di pasar modal, selain karena keuntungan, mereka juga bertujuan untuk perihal penguasaan perusahaan. Ini saya akan menjelaskan lagi tentang perbedaan pasar uang syariah dan pasar uang konvensional yang sebenarnya memiliki kesamaan, sama-sama untuk memenuhi likuiditas dari sebuah lembaga. Tetapi ada perbedaan mendasar yang ada pada konvensional dan syariah. Seperti yang pertama, yakni mekanisme penerbitan pada dasar pasar konvensional, yakni dengan penerbitan barang dijual dengan diskon yang merupakan hitung-hitungan dengan bunga. Tetapi kalau syariah, penerbitannya itu dilakukan dengan kerjasama, bukan dengan diskon tadi. Dengan kerjasama seperti melibatkan banyak akad seperti akad mudharabah, akad musyarakah, qard dan wadiah, juga al-sarf biasanya di pasar uang syariah. Nah, tetapi pada kenyataannya yang lebih sering digunakan itu seperti IMA, yakni sertifikat investasi antar bank, SPBU, surat berharga pasar uang, mudharabah, dan SWBI, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Yang kedua, yakni instrumen dari pasar konvensional dan syariah itu sendiri. Seperti halnya kalau di konvensional itu mewakili uang. Jadi investasinya itu mewakili uang, surat berharganya mewakili uang. Jika kita tidak bisa membayar, pokoknya kita harus bisa membayar. Misalkan diharuskan bisa membayar sampai lunas. Misalkan ada ini mau membuat gedung, si A mau membuat gedung, dia nggak punya dana, dia pinjam ke B, dan ini dananya si B sudah dibuat menggunakan oleh A untuk membangun gedung, tetapi dia nggak bisa mengembalikan uangnya. Nah, dan dengan itu pokoknya si A ini bagaimana caranya harus bisa mengembalikan uang si B. Beda dengan syariah, misalkan si A nggak bisa mengembalikan, lah si B ini dia mendapat hak milik atas gedung yang dibangun ini. Jadi dia mendapatkan saham sekitar berapa persen dari dana yang dia berikan untuk gedung ini. Nah, itu perbedaannya yang konvensional, pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Sebenarnya hanya seperti itu sih. Baik, bab selanjutnya adalah mengenai akad-akad yang digunakan dalam pasar uang syariah. Pada pembahasan sebelumnya di bab dasar hukum, sebenarnya sudah disinggung beberapa akad yang digunakan dalam bank syariah. Di antaranya adalah mudharabah, musyarakah, wadiah, qard, dan al-saraf.
Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu persatu dari masing-masing akad tersebut. Yang pertama adalah akad mudharabah. Dalam akad mudharabah sendiri ini, seperti yang kita ketahui bersama-sama, bahwasanya akad mudharabah ini adalah akad kerjasama di mana pemilik dana dan juga mudharib, yaitu pengelola, bekerjasama dalam melakukan suatu usaha. Nah, dalam proses ini, pemilik dana menyumbang sepenuhnya biaya operasional yang nantinya akan dikelola oleh pihak pengelola. Jika terjadi keuntungan dalam akad mudharabah, maka bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kontrak atau perjanjian dari kedua belah pihak di awal kesepakatan sebelum melakukan kerjasama. Namun, jika terjadi kerugian, maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, kecuali kerugian itu disebabkan oleh adanya keteledoran atau kecerobohan dari pihak pengelola. Nah, dalam pasar uang sendiri, aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank yang defisit dengan bank surplus melakukan akad mudharabah dalam suatu proyek bisnis. Yang kedua, bank surplus sebagai pemilik modal. Yang ketiga, bank defisit sebagai pengelola modal. Yang keempat, hasil bisnis dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati. Untuk akad selanjutnya adalah akad musyarakah. Akad musyarakah sendiri adalah akad kerjasama yang melibatkan dua belah pihak ataupun lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana kedua belah pihak ini sama-sama memberikan kontribusi, baik berupa dana maupun pengelolaan yang disesuaikan dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak. Keuntungan dan kerugian yang dialami selama proyek berlangsung ini ditanggung oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan di awal yang telah ditetapkan. Tentu biasanya porsi dari kelebihan dan kerugian yang ditanggung ini berdasarkan modal awal yang disetorkan oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, dalam pasar uang sendiri, aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank defisit dengan bank surplus melakukan akad musyarakah. Yang kedua, bank surplus menyertakan modal. Yang ketiga, bank defisit menyertakan modal dan menjadi pengelola. Yang keempat, hasil bisnis dari kedua belah pihak sesuai jumlah modal dan kinerja. Untuk akad yang selanjutnya adalah akad qard. Qard ini secara penerapannya hampir serupa dengan hutang, di mana kita memberikan harta kita kepada orang lain yang suatu hari nanti harta tersebut harus dikembalikan lagi kepada kita. Nah, poinnya di sini adalah pemberian dana yang diberikan kepada orang lain yang menuntut adanya kewajiban bagi yang diberi untuk dikembalikan suatu saat nanti, sesuai dengan yang telah disepakati di perjanjian di awal. Sebenarnya akad qard ini termasuk akad ta'awun atau tolong menolong. Jadi tidak ada keuntungan di dalamnya. Jadi aplikasi akad qard dalam pasar uang syariah sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank defisit melakukan akad qard kepada bank surplus dalam jangka waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, bank defisit mencairkan dana untuk nasabah penarik tabungan. Yang ketiga, setelah jatuh tempo, bank defisit membayar hutangnya kepada bank surplus. Akad selanjutnya adalah akad wadi'ah. Wadi'ah sendiri merupakan akad di mana si pemilik barang dapat menitipkan barangnya kepada suatu pihak, baik itu individu maupun badan hukum, yang dimana pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga barang tersebut dan harus dikembalikan jika pihak yang menitipkan meminta barang tersebut untuk dikembalikan. Untuk akad wadi'ah yang digunakan dalam pasar uang syariah sendiri biasanya adalah akad wadi'ah yadhamah, di mana wadi'ah yadhamah ini si yang dititipi dapat mempergunakan barang titipan ini untuk dijadikan atau untuk dikelola. Jadi hasil dari pengelolaan ini bisa mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana jika terjadi keuntungan? Maka keuntungan tersebut sepenuhnya adalah milik dari si yang dititipi barang tersebut. Namun si yang dititipi barang ini bisa memberikan bonus kepada pemilik barang aslinya tersebut. Nah, namun di sini tetap harus diingat bahwasanya barang yang dititipi tersebut masih menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Jadi, jika ada kerusakan maupun kehilangan, maka
orang yang dititipi ini wajib mengganti barang tersebut. Lalu untuk aplikasinya dalam pasar uang syariah, yang pertama adalah bank surplus menitipkan dana ke bank defisit dengan menggunakan akad wadiah. Yang kedua, bank defisit setelah menerima dana titipan dari bank surplus digunakan untuk membayar kepada nasabah yang menarik tabungan. Lalu untuk akad yang terakhir adalah al-sarof. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di bab 22 mengenai dasar hukum sebelumnya, di bab dasar hukum, al-sarof sendiri adalah suatu perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Misalkan rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, maupun rupiah dengan dolar. Nah, transaksi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, yang dimana dikondisikan dengan adanya jual beli dengan dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, maupun dinar dengan dirham. Nah, transaksi jual beli valuta asing ini sifatnya internasional, di mana tempatnya di pasar falas. Nah, pasar falas sendiri menyediakan sarana secara fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing dengan menentukan nilai tukar dan manajemen valuta asing. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai studi kasus. Studi kasus yang kami ambil membahas tentang akad apa saja yang paling sering digunakan dalam pasar uang syariah. Dalam pasar uang syariah sendiri, terdapat beberapa akad yang digunakan. Di antaranya adalah mudharabah, musyarakah, qard, wadiah, dan juga al-sarof. Setelah kami mencoba mencari mengenai datanya, ternyata kami tidak menemukan data valid mengenai berapa sih penggunaan akad musyarakah, mudharabah, dan akad-akad lain dalam pasar uang syariah ini. Namun di sini kami hanya menemukan dalam salah satu jurnal karya Lukman Hakim dalam jurnal Khatulistiwa dengan judul Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah, di mana di jurnal tersebut penulis membahas tentang kritik tentang fatwa DSN MUI, di mana fatwa DSN MUI yang dikritik ini adalah fatwa yang mengenai pasar uang antar bank berdasarkan syariah. Pada salah satu poin di jurnal tersebut, penulis menyebutkan bahwa dalam realitanya, akad-akad yang sering digunakan dalam transaksi di pasar uang syariah adalah akad mudharabah dan wadiah. Sedangkan untuk akad-akad yang lain sangat jarang digunakan. Hal ini dikarenakan instrumen yang tersedia di pasar uang syariah itu sendiri berupa sertifikat investasi mudharabah antar bank, serta surat berharga pasar uang mudharabah, dan juga surat wadiah Bank Indonesia. Dari beberapa namanya saja dari instrumennya sudah jelas bahwasanya di sana yang paling banyak atau sering digunakan adalah mudharabah dan wadiah. Jadi menurut kami alasan tersebut cukup masuk akal untuk menjawab dari studi kasus kami akad apa saja yang sering digunakan dalam pasar uang syariah. Akadnya yaitu adalah mudharabah dan juga wadiah sesuai dengan instrumen yang ada dalam pasar uang syariah yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.